Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Sundowo dari kelas TI 2022A dengan NIM 202208100021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, mata kuliah PBO atau pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi. Jadi yang pertama ada pengenalan OOP, yang kedua ada kelas dan objek, yang ketiga ada metode, yang keempat ada inheritance, yang kelima ada polymorphism, dan yang terakhir ada encapsulation. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu OOP. OOP merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP dikenal dengan PBO atau pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau misalnya yang OOP-nya itu artinya Object Oriented Programming. Sebenarnya sama aja ya, cuman beda bahasa. Nah, lalu apa tujuannya OOP ini? Nah, OOP itu bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program yang memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Nah, sebagai saya contohkan misalnya, objeknya motor ya. Nah, objek motor itu membungkus objek-objek yang lebih kecil. Nah, jadi objek motor itu kan terdiri dari objek-objek kecilnya, contohnya seperti ban. Nah, ban itu kan adalah objek juga. Ban, misalnya rantai, stang, dan lain-lain. Nah, sama misalnya mobil ya, misalnya mobil kan suatu objek yang kehitungnya besar ya. Nah, membungkus juga objek-objek kecilnya seperti ya ban, terus pintu, kaca, setir, terus jok, dan lain-lain lah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, kelas dan objek. Nah, kelas adalah perancangan atau blueprint dari sebuah objek. Nah, sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan intent atau perwujudan dari kelas. Di sini saya akan memberikan contoh inisialisasi kelas dan inisialisasi objek. Nah, untuk inisialisasi kelas di sini ada kelas motor dengan variabel instance-nya yaitu tipe dan warna, menggunakan dua metode yaitu berjalan dan berhenti. Nah, untuk inisialisasi objeknya yaitu objeknya itu motor ZX, dan nilai variabel instance-nya adalah tipe dan warna. Tipenya sport dan warnanya hitam. Nah, di sini kan ada berjalan dan berhenti. Nah, ini tuh untuk memanggil si metode ini ke dalam objek. Nanti jadi outputnya jadi ada keterangannya yaitu motornya sedang berjalan ataupun berhenti. Oke, next. Yang ketiga ada metode. Metode adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Jika menggunakan analogi kelas laptop, maka contoh metode adalah menghidupkan laptop, mematikan laptop, atau mengganti cover laptop. Metode pada dasarnya adalah function yang berada di dalam kelas. Oke, yang keempat ada inheritance, yaitu pewarisan. Nah, pewarisan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Nah, konsep inheritance ini
mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Next, yang keempat ada polymorphism. Nah, jadi polymorphism ini adalah konsep pemrograman yang berorientasi pada objek yang mengacu pada kemampuan variabel, fungsi atau objek. Untuk mengambil beberapa bentuk polymorphism adalah penggunaan salah satu item seperti fungsi, atribut, ataupun interface pada bagian jenis objek yang berbeda dalam bahasa pemrograman. Nah, misalnya dalam contoh nyata itu Andi sudah menikah dan memiliki anak. Saat ini ia bekerja sebagai software engineer di salah satu perusahaan swasta. Nah, maka jika menerapkan konsep polymorphism ini, Andi itu adalah sebuah objek yang memiliki 3 karakteristik atau 3 wujud yang berbeda, yaitu menjadi sebagai ayah, menjadi suami, dan menjadi karyawan. Nah, ketiga karakteristik tersebut ditampilkan pada situasi yang berbeda pula. Kurang lebih seperti itu. Oke, polymorphism juga ada 2 tipe. Nah, yang pertama itu ada tipe conval time. Tipe conval time atau static terjadi ketika metode dijalankan pada waktu kompilasi atau conval time, yaitu saat kode sumber dari sebuah diubah menjadi kode yang dapat dieksekusi tipe I. Nah, tipe ini terjadi saat menjalankan metode overloading. Nah, yang kedua ada runtime atau tipe dynamic. Nah, menunjukkan pada metode dijalankan tepat saat kode yang dapat dieksekusi mulai dijalankan. Runtime berlangsung saat metode overriding. Nah, di sini ada contoh polymorphism dengan metode overriding tipe runtime ya. Nah, misalnya di sini kan kelas hewan animal ya, terus anjing. Nah, terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, seperti misalnya anjing apa ya, husky dan Alaskan Malamute, atau ya husky atau apa ya yang kecil ya, itulah husky atau pudel lah, misalnya husky atau pudel. Nah, anjing dikenali berkomunikasinya dengan cara yang sama, yaitu kan menggonggong ya. Tetapi meski begitu, setiap anjing juga memiliki suara yang berbeda. Nah, beda suara anjing pudel itu lebih nyaring, sedangkan husky itu lebih berat karena emang dari badan juga kan husky lebih besar. Nah, itu tuh membuat seakan-akan anjing mengeluarkan huruf yang berbeda saat berkomunikasi. Dari penjelasan tadi didapatkan parent class, yaitu anjing, dan subclassnya pudel dan husky yang tadi. Nah, dengan metode overriding, parent class memperluas subclass dan memodifikasi metode talk. Kemudian metode talk akan dipanggil dengan variabel referensi dari parent class, nah yaitu kelas anjing. Nah, artinya metode ini akan menunjukkan bagaimana suara dari setiap anjing di subclass ya. Oke, yang terakhir ada enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini merupakan teknik yang membuat variabel file kelas menjadi bersifat private dan menyediakan akses ke variabel atau file. Nah, manfaat utama teknik encapsulation ini adalah kita mampu memodifikasi kode tanpa merusak kode yang telah digunakan pada kelas lain. Nah, jadi misalnya dari program ya, misalnya program kelas ini tuh udah digunakan. Nah, jadi bagaimana caranya kita memodifikasi si program itu tanpa merusak program dari yang udah digunakan pada kelas lainnya gitu.
Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah selesai ya. Jadi mungkin sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.